Tidak ada kata lain. Diskualifikasi. Tapi kami ingin menunjukkan rasa kepedulian mak-mak atas pemilu yang ada di Kota Palembang khususnya. Kami merasakan banyak sekali kecurangan-kecurangan, sekali surat-surat yang tidak jelas, banyak sekali pencoblosan di mana-mana lebih awal untuk 01. Kami tidak mau menerima itu. Tidak ada kata lain. Diskualifikasi. Akan menambahkan untuk saksi di lapangan menjadi karena kita di sini mama adalah mama pengawas pemilu takdir. 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 Baik, warga Kota Palembang, kami di sini kobarkan perang, yaitu Komando Barisan Rakyat Anti Pemilu Curang Sumatera Selatan, yang semuanya ini adalah lintas komunitas dari komunitas emak-emak pendukung Prabowo Sandi 02. Sudah banyak menemukan semua kecurangan-kecurangan yang sudah kita datang, sudah kita listing. Nah, dari semua kecurangan itu hari ini kami ingin menyuarakan, bukan memberikan informasi, tapi menyuarakan pernyataan sikap kami kepada KPU dan juga unsur semuanya, ya, bahwa kami sangat menolak kecurangan pemilu 2019, diskualifikasi Capres 01, tolak pemilu ulang, tidak akan pernah ada pemilu ulang, ya, dan aparat harus bersikap netral. Dalam sebuah pertandingan di mana salah satu kandidatnya itu melakukan kecurangan, maka tidak ada ampun, diskualifikasi, harus kartu merah. Jadi ingin menyampaikan suara aspirasi itu ke Betul, KPU ya? langsung. Betul sekali. Anggota kita dari mana nih, Bu? Bermacam-macam komunitas emak-emak pendukung Prabowo Sandi yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, semuanya terangkum dalam Kobarkan Perang, Komando Barisan Rakyat Anti Pemilu Curang. Oke, harapan dengan adanya aksi ini, Bu? Harapannya agar KPU dan juga semua panitia penyelenggara pemilu ini, ya, harus netral, harus memberikan kinerja yang maksimal dan baik, jujur, adil, begitu. Siap. Ya, orang dungu pun, ya, sekalipun mereka tidak mengerti apa itu pemilu dan bagaimana pelaksanaannya, sudah bisa melihat kecurangan itu dengan mata kepala sendiri, ya. Apalagi anda-anda yang memang orang pintar. Kami emak-emak mungkin hanya tahu seputar dapur, kasur, sumur, tetapi hari ini tidak, ya. Karena emak-emak sudah melihat secara langsung, apalagi emak-emak sampai jam 2 malam itu mengawal kotak TPS di berbagai kecamatan. Sampai subuh, dari subuh ketemu subuh. Hidup emak-emak! Takbir! Allahu Akbar! Apa yang kita saksikan dan kita lihat, baik itu melalui media nasional maupun juga media lokal, dan apa yang kita saksikan di lapangan, dan apa yang kita terima di media sosial, kita saksikan betapa kondisi Pileg dan Pilpres ini adalah merupakan Pileg dan Pilpres terburuk sepanjang sejarah bangsa dan negara. Sudah terlalu banyak makan korban, bahkan sampai korban nyawa. Kita lihat betapa banyak petugas-petugas KPPS yang sampai harus mengorbankan nyawanya karena mengawal Pileg dan Pilpres ini agar tetap berjalan sesuai dengan rencana. Bisa jadi bahkan di antara mereka ada yang harus wafat karena juga mempertahankan integritas dan kredibilitas Pilpres ini agar tetap jujur dan adil. Oleh karena itu, Pilpres dan Pileg yang sudah menghabiskan dana 25 triliun uang rakyat, uang bangsa dan negara ini tidak boleh dirusak dengan upaya-upaya curang, culas, dan upaya-upaya licik untuk memenangkan salah satu paslon, padahal paslon tersebut adalah paslon yang sudah kalah. Pertandingan ketika ada pemain yang curang tidak perlu diulang pertandingannya. Nggak ada yang namanya pemain curang kemudian boleh mengadakan pertandingan ulang. Kalau ada yang curang, maka yang curang harus didiskualifikasi, dibatalkan statusnya sebagai pertandingan, maka rivalnya menjadi pemenang. Terima kasih. Kantor ini sampai jam 11 jam 12 malam tidak ada. Jadi nak pengayu capek-capek nak demo-demo, nak teriak habis. Aku gara-gara teriak habis suara yuk. Suruh dokter jangan banyak teriak katanya. Teman marah kan aku ayu. Itu sebenarnya bukan demo Pak, cuma aksi. Ya. Jadi kalau ke depan yuk kalau ada apa-apa,
Kalau ada hal-hal yang menurut kami tidak wajar, menurut Ayu tidak benar, Ayu datang ke sini. Kami terbuka. Kami sebagai orang bapak ini lah sudah ingat-ingat terus malam materi beberapa. Nah, dengan catatan Pak, mohon dari ketua KPU dan penyelenggara dari bawah PPK PPS itu banyak Pak. Makanya mereka ini lapor terus kapan kita aksi. Karena kami dari bapak-bapak tidak mungkin tahu deh kalau bapak-bapak aksi itu dari mana. Takut pasti pengawalan lebih ketat ya Komandan. Itu kalau ada apa-apa. Nah, begitu ada viralnya Pak, tolong ditindaklanjuti. Contoh, kayak kemarin PPK 1 masuk di kota, masuk di ini kan daerah steril kan tidak boleh Pak. Kalau steril kan siapapun tidak boleh. Kok dia masuk Pak dengan alasan makanya kemarin sampai viral numpang install laptop, masuk akal tidak di dalam itu? Sedangkan siapapun tidak boleh. Untuk proyektor Pak, untuk proyektor besok. Iya paham, memang proyek itu cuman SOP itu harus standarnya, tidak boleh dan siapapun tolong ditindak Pak PPS. Kami yang di Gadus, alhamdulillah Pak, saya sendiri ada ibu-ibu mau rekap punya mereka, Bu tolong keluar. Jangan sampai ibu di sini jadi masalah. Karena ini steril, siapapun tidak boleh. Harus masuk sikok, masuk galuh, keluar sikok, keluar galuh, gembok. Alhamdulillah di Gadus aman kondusif. Untuk berangkat penyelenggara pemilu, ini kan momen kami mengevaluasi. Benar. Bukan cara mengevaluasi, tidak teriak-teriak. Benar. Jadi pada saat kita akan rekrutmen untuk pemilu yang akan datang, kita tahu oh si Anu yang lagi dipakai, si Anu lagi dipakai. Tanggapan hari ini tentang aksi hari ini Pak? Ya, alhamdulillah. Paling tidak ada masyarakat yang peduli terhadap kinerja KPU. Dan yang adanya demo ini itu membuat kita semakin yakin bahwa kita bisa bersikap netral. Karena fungsi kontrol masyarakat itu sangat kita butuhkan. Kita tanggapi semua aspirasi itu dengan positif. Kita nempatkan diri ibarat tong sampah ya. Kita nerima sampah apa yang dibuang ke tong itu kita terima. Oh jadi akan ditampung Pak ya? Kita tampung, tinggal kita milah-milah mana yang harus didaur ulang, mana yang harus dimusnahkan, mana yang harus ditanggapi, mana harus yang tidak ditanggapi. Jadi nanti ke depannya Pak, setelah demo ini mungkin, apakah akan ada perwakilan dari demonstran yang akan Bapak terima? Oh kita terima. Kalau ruanganku muat orang 100, ku terima 100. Oh, oke. Jadi langsung diterima semuanya ya Pak ya? Terima kalau. Apalagi emak-emak. Harapan Pak dengan Ya harapan aksi damai. Karena persoalan ini kan persoalan negara, bukan persoalan individu, bukan persoalan KPU Kota Palembang, tapi persoalan nasional. Jadi aspirasi yang mereka sampaikan untuk kita sampaikan ke nasional, kita tindak lanjuti ke nasional. Tidak jujur sesuai dengan apa yang mereka sumpah kemarin. Karena kami ingin walaupun katakanlah yang namanya 02 menang di sini itu tidak masalah. Kalau memang menang, tapi kami ingin kejujuran. Tidak ada. Justru kami di sini ingin mensupport bapak-bapak di sini untuk bekerja dengan sesuai porsinya. Memang teman apa selama ini? Banyak sekali semua berkas sudah kita serahkan kepada Bapak Ketua Pak Kedua. Sudah ada di sana. Contohnya aja kertas suara kurang, tapi itu sudah dikasih sama Bapak. Jadi bagi kita yang alhamdulillah udah bisa menerima yang sekarang ya kekurangan-kekurangan ataupun temuan-temuan di lapangan ya karena memang suasana ini tidak bisa dihindari dengan kecurigaan karena jujur pemilu ini 02 sudah tidak punya apa-apa. Kita tidak punya perangkat